Iman dalam ajaran Islam tidak sama dengan dogma atau prasangka, tapi harus melalui ilmu dan pemahaman. Sirami diri dengan ilmu sedari pagi. Inilah jalan surga. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yastahyi, dia tidaklah malu, tiadalah enggan, tidak merasa berat, ayadriba masalam ma ba'udotan, ketika beliau Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memberikan perumpamaan, contoh, permisalan. Doroba asal arti memukul, tetapi dalam kalimat ini berarti membuat, karena sesuatu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu membuat perumpamaan berupa nyamuk, seekor nyamuk. Fama fauqaha, atau yang lebih rendah daripada nyamuk. Allah tidaklah malu, karena apa yang Allah ciptakan tentulah ada hikmahnya, ada manfaatnya, dan banyak ibrah yang kita ambil daripadanya. Fa ammal ladzina amanu, maka alladzina, orang-orang amanu, mereka beriman, yang mereka beriman faya'lamuna annahul haqqu, maka mereka orang-orang beriman ini mengetahui bahwa annahu, hal itu, perumpamaan tersebut, al-haqqu, merupakan kebenaran, min rabbihim, dari Tuhan mereka yaitu Allah. Wa amman ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang mereka tidak percaya dengan apapun yang Allah perintahkan, senantiasa bertolak belakang dengan apa yang Allah kuasakan, Allah amanahkan kepada mereka, fayaquluna, maka mereka mengatakan, maza aradallahu bihadza masala, apa yang diinginkan Allah bihadza masala dengan contoh ini. Mereka menganggap ringan, menganggap rendah, dan mereka sama sekali tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, maka Allah menyesatkan bihi, dengan perumpamaan itu, yaitu orang-orang kafir, dan mereka orang-orang yang tidak mau belajar dari apa yang Allah ciptakan. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah juga memberi petunjuk yang banyak yaitu kepada orang-orang mukmin dengan perumpamaan tadi. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin, dan tidaklah Allah akan menyesatkan dengan perumpamaan itu ilal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak taat mengerjakan perintah Allah. Kalimat fasik seringkali ini ya, kalau Ustaz mengumpamakan seperti sebuah alat, ya fasekon apa nama itu, di mana alatnya itu bengkok tetapi dia berfungsi untuk meluruskan.
Jadi tahu yang semestinya, namun dia sendiri bengkok tetap dalam bentuk yang seperti itu. Oleh sebab itu sangat disayangkan kalau kita sebagai orang-orang beriman tidak mengambil pelajaran dan tetap ada dalam kebengkokan atau dalam keadaan tidak taat kepada Allah Ta'ala. Satu hadis saja barangkali Sohib Kosmos 101,9 FM Bandung kita akan ungkap di sini, yaitu al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa situn su'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada bid'un wa sab'un, ada 70 cabang lebih, 73 ke atas, ausit au bid'un wa situn su'bah, atau ada 60 cabang lebih. Fa afdaluha, dan yang paling utama, qaulu la ilaha illallah, yaitu seseorang mengimani tiada Tuhan selain Allah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, yang paling ringan, imatatul adza, yaitu menyingkirkan sesuatu yang membahayakan, apakah itu duri, paku, cucuk dan sebagainya. Anit tariq, di perjalanan, dari sesuatu yang bisa membahayakan saudaranya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu salah satu cabang dari keimanan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari, beliau menyatakan bahwa malu itu adalah akhlak yang mendorong untuk menjauhi kejelekan. Pertama, menjauhi akhlak untuk mendorong menjauhi kejelekan. Yang kedua, yang mencegah dari mengurangi hak yang punya hak. Dan malu timbul dari keimanan. Jadi bukanlah dikatakan malu kalau dasarnya bukan keimanan, dan pasti akan menuju pada kebaikan. Jadi malu menurut syar'i itu tentu seperti kita mengagungkan, menghormati yang lebih tua. Malu ketika kita melaksanakan kemaksiatan, malu kalau tidak melakukan ketaatan, dan seterusnya. Dan bukanlah malu itu kalau menandingi atau mencegah dia dari kebaikan. Malu belajar, malu ngaji gitu ayah. Yes. Malu makan, jangan malu-malu kalau makan juga. Karena ini semua sudah rezeki Allah Subhanahu wa taala, tetapi perhatikanlah bagaimana cara makan agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu barangkali Sohib Kosmos 101,9 FM Bandung. Ini Pak Ustaz, ini mau menanyakan kedudukan hadis ini Pak Ustaz. Hadis riwayat Daruqutni, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidaklah sah sholat bagi orang yang berdekatan dengan masjid melainkan sholat di masjid. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Iya. Jadi orang yang rumahnya dekat masjid tetapi tidak mau sholat di masjid tersebut, maksudnya di dalam masjid, maka tidak dianggap sah. Nah ini bagaimana kedudukan hadis tersebut Pak Ustaz? Saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La sholata li jaril masjid, tidak sah sholat atau tidak sempurna atau tidak sah kalau asal arti tidak sah salat seseorang yang dia menjadi tetangga masjid, rumahnya berdempetan atau rumahnya menjadi tetangga masjid. Dan mengenai tetangga ini nanti satu saat kita akan bahas lebih dalam lagi apa makna tetangga, karena nanti ada yang berarti 40 rumah ke arah semua arah tuh, ada juga berarti tetangga itu istrinya pun tetangga juga dan sebagainya. Dan ada tetangga yang dalam kaitan dengan masalah dekatnya wilayah atau dekatnya posisi letak tempat tinggalnya. Maka yang dimaksud dari hadis tadi, memang hadis tadi menyatakan tidak sah sholat bagi tetangga masjid. Namun hadis ini ada kelemahan rawinya di dalamnya ya, sehingga hadis ini automatically tidak bisa dianggap sebagai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seseorang yang memang sholat walaupun di tetangga masjid tetap sholatnya sah. Hanya saja bagi laki-laki memang para ulama berbeda pendapat tentang sholat berjamaah di masjid ini. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Namun sekali lagi bicara tentang sah dan tidak sahnya sholat, maka sholatnya sah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 25 derajat, 27 derajat. Nah, maka artinya eksistensi dari sholat sendiri pun tetap diakui. Oleh sebab itu, walaupun saya termasuk yang menyatakan pendapat dengan yang menyatakan wajib, kecuali ada uzur untuk sholat berjamaah, atau paling tidak ada ulama menyatakan sunnah muakkadah, tetapi sholat tetangga masjid itu tetap hukumnya sah. Allahu ta'ala alam. Ustaz mau tanya, mohon dijelaskan Quran surat ke-10 ayat ke-24. Surat ke-10 ayat ke-24. Pak Romansa itu di mana? Romansa di Jalan Baladewa Ustaz. Baladewa tuh apa? Pajajaran gitu? Ya, sekitar sana Ustaz. Pandu ya? Iya. Baik, surat yang ke-10 surat Yunus ayatnya yang ke-24. Cukup panjang juga ayatnya. Nah, kita perhatikan ayat 24. Innama masalu hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi
nabatul ard. Jadi sesungguhnya permisalan kehidupan di dunia ini seperti air hujan anzalnahu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala minas sama dari langit. Fakhtalatu bihi nabat, kemudian bercampur itu air hujan itu dengan tumbuhan, ada mimma yakulun nasu wal an'am, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini satu kenikmatan karena di bumi ini ada nabat, ada tumbuh-tumbuhan, ada juga yang bisa dimakan oleh manusia dan hewan-hewan. Hatta iza akhazatil ard. Nah, sehingga apabila bumi itu telah memunculkan zukhrufaha, keindahannya, wazayyanat. Nah, zayyanat kita ingat zinah ini artinya perhiasan, dan bumi berhiasan dengan aneka bunga dan buah-buahan. Wazanna ahluha, kemudian penduduknya mulai memiliki ada perasaan ya, ada senang, ada gembira, sumringah dan sebagainya. Annahum qadiruna 'alaiha, bahwa mereka adalah orang-orang yang mampu menguasai memetiknya. Ataha amruna lailan aw naharon, yang ternyata datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu siksa kami baik pada malam hari ataupun pada siang hari. Faja'alnaha hasidan, lalu kami menjadikan tanaman itu yang tadi sudah tumbuh, yang tadi sudah berbuah dan berbunga tadi, yang beraneka warnanya, hasidan, sebagai tanaman yang sudah dipanen. Nah, ini kalau zakat tanah itu kan ada sering disebut yauma hasadihi, yaitu pada hari dipanennya. Nah, ka'allam tagna bil ams, seakan-akan belum pernah ada tanaman yang kemarin. Jadi kalau sudah datang azab Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa tahu. Yang sudah ada di pelupuk mata kita yang tadinya indah, Allah sangat mudah sekali, baik itu datangnya ketika malam atau siang hari. Kadzalika nufassilul ayat, demikianlah Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat kami, nufassil, kami menjelaskan al-ayat, ayat-ayat liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berfikir. Ikhwatul iman, Shahib Kosmas 101,9 FM Bandung. Secara sederhana ayat ini mengingatkan kepada kita Allah Maha Kuasa. Apa yang ada di hadapan kita walaupun itu indah, Allah sudah beri kenikmatan, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, Allah bisa mendatangkan azab kapan saja, baik siang ataupun malam. Bahkan ada orang yang meninggal itu ketika mencari makan ya. Ketika berusaha itu yang mencari makan meninggal. Ada orang yang ketika makan pun meninggal. Kita saksikan ada orang yang ketika makan meninggal. Artinya apa? Yang ada di dalam mulut saja, manusia tidak mampu untuk memastikan apakah dia bisa masuk ke dalam perutnya atau tidak. Allah Subhanahu wa taala sangat cepat sekali. Innallaha sari'ul hisab. Oleh sebab itu, kapan saja, di mana saja, la wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mati kecuali kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersabar, senantiasa bersyukur. Semoga apa yang kita nampak indah, tetap kita bisa syukuri. Yang belum merupakan bukti Allah sangat sayang dengan kita, diuji dengan kesabaran. Ada pertanyaan dari Ibu Mari di Gerlong. Ustaz, doa naon wae upami urang nuju di perjalanan supados ulah kesel. Macet macetnya mulai akhir pekan. Yang jelas tidak boleh seseorang berdoa keburukan, memutuskan silaturahim. Misalkan kita mencela petugas, itu mana nu gawe teu araya gitu ya. Nah, itu tidak diperkenankan, baik perkataan apalagi menjadi doa begitu. Nah, doakan yang baik-baik. Kalau kita tidak hafal dengan bahasa Arabnya, maka boleh dengan bahasa Indonesia. Saya seringkali mengungkapkan untuk Shahib Kosmas 101,9 FM Bandung ini, supaya kita lebih dekat kepada Allah, lebih cerdas lagi dalam berdoa, lebih merasa lagi bahwa Allah mampu mengabulkan banyak-banyak doa, maka doa kita lebih spesifik. Yang mengajarkan kan Al-Fatihah ya ayah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dirinci. Berarti ketika lagi macet itu doa apa saja? Ya Allah, mudah-mudahan jalan dilancarkan. Jalan yang lancar itu apa aja? Oh iya, ya Allah, mudah-mudahan semua yang ada di jalan ini selamat. Nah, selamat juga masih umum. Selamat, mereka senang mendapatkan kegembiraan dari pemandangannya. Sebutkan semuanya. Ya Allah, berikan pemandangan yang indah, berikan cuaca yang menyejukkan dan seterusnya. Semakin kita banyak berdoa, semakin khusus, maka Allah akan senantiasa lebih dekat lagi dengan kita, lebih terasa sebagai seorang muslimnya. Contoh yang lain, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Anak soleh kan masih umum tuh, Bu, Pak. Jadi rinci lagi, ya Allah, anak yang tidak pernah meninggalkan sholatnya.
Sholat masih umum lagi. Oh, anak yang sedang melaksanakan sholat tahajudnya, sholat duhanya dan yang lainnya. Ya tapi baru dari bab sholatnya ayah, Iya. belum bab saumnya, belum sekolahnya, belum pendidikannya, belum dan sebagainya. Banyak-banyak berdoalah Ibu Mari di Gerlong ya. Nampaknya ada pertanyaan di atasnya ayah di grup WhatsApp itu. Di atasnya, oh ya Ustaz, Iya. dari Ibu Iis Aisyah. Nah, Ustaz, kalau berdoa masih melihat tulisan karena belum hafal, apakah doanya sah atau tidak? kalau niatnya berdoa, saya berharap mudah-mudahan itu termasuk doa ya karena lagi belajar ya. Tapi sebaiknya memang kalau berdoa itu pasti membaca dan kalau membaca belum tentu berdoa. Oleh sebab seperti itu, maka biasakanlah ketika kita berdoa, hati kita kalau kata orang Sunda memanteng ke Allah. Hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar itu dari hati kita, bukan hanya dari lisan kita. Karena apa? Karena berdasarkan kesadaran dan keimanan kita sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar, bukan zat yang tuli. Innallaha inda zanni abdi bih. Sesungguhnya Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ini dalil bahwa ketika kita berdoa harus ada kesadaran Allah mengabulkan. Jadi tidak formalitas. Kalau hanya formalitas itu biasanya kering dan tidak berbekas dalam hati kita. Jadi sebaiknya ibu berlatihlah tanpa menggunakan bacaan, tanpa menggunakan tulisan, kita berdoa. Kecuali kalau kita sedang berlatih menghafalkan doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saramang Pak Ustadz Aziz. Alhamdulillah, saya ibu mohon. Pak Ustadz, nobadi ditaroskeun teh pami kan doa teh tos di luar kepala. Di luar kepala mah tuh emut bu, karena di dalam kepala pengen bu. Emang bu. Ustadz, nah tos nalanyang we gitu Pak Ustadz, tak otomatis gitu tak Pak Ustadz, tak pami eta kumaha itu Pak Ustadz. Kaduana Pak Ustadz ayeuna teh mun tasih mulut kedah seueur memperbanyak sholawat supados dicintai oleh Rasul. Nanu dimaksud memperbanyak sholawat di teh kumaha Pak Ustadz anu dicontohkeun ku Rasul gitu. Hatur nuhun walarana. Mudah-mudahan saipos masadana sarehat wal afiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa? Yang pertama mengenai doa yang sudah Oh iya, dihafal. hafal ya, apa Iya. cangkau atau di luar kepala tadi istilahnya Bu Neneng di Cijerah tadi. Cijerah. Kalau memang kita sudah hafal, saking hafalnya itu ngegelenceng gitu ya, begitu apa ya very fast gitu ya, cepat banget gitu. Maka yang bisa membedakan tadi hati kita menikmati tidak begitu, karena bukan berarti lambat itu menjadi khusyuk. Kalau cepat tidak khusyuk, tidak seperti itu. Yang penting ketika kita melaksanakan ibadah itu sadar bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menikmatinya, berarti itu bisa termasuk. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun kan as-salat itu doa, salat itu adalah doa. Beliau pun pernah menyegerakan salat dikarenakan terdengarnya tangisan seorang anak. Ya khawatir ibu ini merepotkan ibunya. Berarti masalah cepat dan lambat itu tidak jadi standar. Yang menjadi standarisasi di sana adalah orang memahami apa yang dia doakan, orang memahami sedang berdoa kepada siapa, lillahi, fillahi, dan bilahi, serta kaifiatnya juga diperhatikan adab-adab doanya. Begitu. Alhamdulillah. Yang kedua tadi apa ya? Ini Ustaz, Tadi teh. apa namanya? Sholawat yang harus iya, diperbanyak. salawat, ya. Ya, salawat diperbanyak tidak berkaitan dengan maulud, bulan maulud atau kelahiran Rasulullah SAW. Tetapi karena kecintaan kita sebagai umat Muhammad SAW, tentu kita pada saat apapun kita memperbanyak salawat. Dan makna salawat itu adalah doa juga, bentuk jama dari doa gitu ya. Oleh sebab itu bentuknya bagaimana? Bisa dengan ungkapan-ungkapan seperti Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli sallim wa alaihi gitu ya. Apapun juga kalimatnya silahkan. Tetapi nanti ada kalimat-kalimat sholawat yang diajarkan dan memang sudah pakem. Patternnya itu apa, rumusnya itu sudah jelas gitu. Jadi kita nggak bisa ngerubah-rubah. Jadi ketika dalam sholat tentu kalimatnya seperti itu. Nah, tetapi di luar sholat boleh dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, yang kedua tentang makna yang kedua adalah ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis itu bersalawat kepada Nabi karena menghidupkan sunnahnya. Dan yang ketiga, kalau kita baca hadis misalkan, kita pun bisa digunakan untuk berdoa. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalkan, seperti itulah diantaranya. Jadi tidak mesti harus ungkapan Allahumma sholli ala Muhammad saja. Menghidupkan sunnah Rasul pun itu termasuk bersalawat kepada Nabi. Pak Ustaz, yang kan dijelaskan surat Al-Ahzab ayat 67 sareng 68. Al-Ahzab itu surat ke-33 ya. Ya. Ayatnya ayat 67. Ayat 67 68. Baik, kita lihat dulu. Iya, karena bahwa ini nih apa laptopnya jadi agak lama.
Baik, 6667. 6768 Ustaz. 6768. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna sabila. Rabbana atihim di'afain minal azab wal'anhum la'nan kabira. Nah, ini ada ada ungkapan doa di sini, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, kubara. Jadi lawannya kan itu sogir. Nah, tapi kalimat sogir nanti di sana bermakna bukan berarti anak kecil, bisa juga kadang-kadang bermakna itu adalah orang-orang yang hina atau orang-orang yang rendah. Nah, kemudian kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Jadi ini ada ungkapan penyesalan gitu ya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini ungkapan dari semacam penduduk umat kaum kepada pembesar-pembesar mereka, yaitu didoakan agar mereka atihim di'afain, mendapatkan azab 2 kali lipat dari azab-azab yang menimpa ya. Kalimat ini sepertinya menunjukkan kepada kita jangan menyesali diri sendiri. Kenapa? Tapi jangan hanya menyalahkan saja, tapi salahkan diri sendiri karena kita pun mendapatkan azab kalau mengikuti kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita begitu. Tetapi akan didapatkan oleh pemimpin-pemimpin kita karena dia bukan saja sesat tetapi juga menyesatkan. Tentu saja ini kalimat difain berlipat-lipat. Berlipat di sini bukan berarti 2 kali lipat. Kalau misalkan kita beli tomat 1 kilo berarti 2 kilo. Tidak, tapi ini lebih besar lagi. Karena seorang pemimpin tentu saja dia harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang sangat banyak. Allahu a'lam. Sehingga ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Man waliya min amri ummati, barang siapa yang dia mengurus urusan umatku, dia itu memudahkan, maka Rasulullah SAW yang mendoakan sendiri, mudahkanlah dia. Tapi barang siapa fasyaqa alaihim, yang menyusahkan mereka, fasbuk bih, susahkan kan. Itu doa Rasulullah SAW kepada pemimpin, beratnya begitu pemimpin. Jadi kalau zaman Rasulullah jadi pemimpin itu Pak alim-alim. Di orang apa hoyong-hoyong tak syukuran ya. Ya tapi mudah-mudahan lah Allah Subhanahu wa taala memberikan bangsa ini pemimpin-pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dari ini Ustaz, saya mau tanya bagaimana cara menghadapi suami yang kurang dewasa dan menjadikannya orang yang soleh dan pemimpin soleh. Tidak ada namanya ini, Ustaz. No-name ya. Iya. Nah, tapi tentu saja ini seorang istri karena pertama udah bersuami. Yang kedua tentu saja yang dimaksud dewasa ditanyakan oleh ibu ya, ini yang semoga Allah melindungi beliau, yaitu dewasa bukan artinya usia, karena makanya jadi suami juga mungkin usianya sudah mencukupi. Tapi dewasa di sini adalah maturity, kematangan ketika mengambil satu keputusan atau tindakan yang diharapkan tadi menjadi orang yang soleh. Yang pertama, ibu harus bersabar. Artinya bersabar di sini, apapun kekurangan suami, ibu tetap layani suami karena dia adalah pintu surga ibu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho, dia bisa masuk surga kepada asamaniyata, dia dakhalal jannah min babi ayyasa asamaniyata. Dia bisa masuk pintu surga dari 8 pintu yang mana saja dia masuk. Jadi pertama harus bersabar. Yang kedua, ingatkan dengan cara yang lembut, bukan dengan cara memerintah, tapi dengan cara mungkin dengan bertanya yang baik, mungkin dengan cara menyarankan dengan cara yang baik, bahasa yang lembut. Yang ketiga, bantu suami untuk solih. Dengan apa bantunya? Dengan banyak berdoa, dengan banyak mencontohkan hal yang baik. Walaupun suami belum, misalkan suami ngaji, ibunya yang ngaji, lalu ibu nikmati itu semua sehingga suami pun, oh ternyata ngaji teh nikmat ya. Jangan kitanya ngaji, kitanya marah-marah. Geningan ngaji teh hasilnya marah-marah, jangan seperti itu. Jadi nggak efektif itu ya artinya ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk ibu dan untuk semua Sohib Kosma keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dari Ibu Dedeh di Ujung Berung. Ustaz punten nyuhungkeun di doa tidur setengah wudu anu soheh. Doa tidur setelah wudu anu soheh. Margi abdi sareng rencangan ngadugikeun ka murang kalih aya perbentenan. Jadi doa sebelum tidur maksudnya gini. Doa tidur sareng wudu panginten yang soheh. Iya. Oh iya.
Kalau doa tidur sebetulnya dengan lafaz yang berbeda itu banyak sekali. Misalkan yang terkenal bismika Allahumma ahya wa amut, atau bismika Allahumma amut wa ahya, itu di lafaz Bukhari. Jadi perbedaan lafaz ketika Rasulullah SAW mengajarkan beberapa contoh. Kalau itu sahih dari Nabi, maka kita boleh mengambil salah satunya, atau kita mengamalkan satu hari mengamalkan yang ini, satu hari mengamalkan yang itu. Saya ambil contoh bahwa ketika kita doa istiftah, ada yang Allahumma ba'id baini dan seterusnya, ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ada juga yang wajhatu wajhiya lillahi dan seterusnya, dan Allahu akbar kabiro dan seterusnya. Sangat banyak sekali. Kalau mampu, dan ini sangat bagus sekali, artinya kita mengamalkan semua sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Begitupun dengan doa tidur. Adapun doa yang wudu ya, Iya, Ustaz. doa wudu sebetulnya sih tidak ada doa khusus ya. Artinya kita boleh berdoa selepas wudu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya ulama berbeda pendapat tentang tambahannya waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Innallaha yuhibbu sesungguhnya Allah itu mencintai minal mutatahhirin, orang-orang yang membersihkan diri, dan minat tawabin, dan orang-orang yang bertobat. Tambahan ini di dalam redaksi Muslimnya tidak ada, di Tirmizi ada. Ini sebagian ulama mengatakan doif. Tapi kalau ibu setuju dengan pendapat bahwa hadis ini hasan atau sahih, silakan ibu amalkan. Tapi kalau ibu setuju bahwa hadis ini doif, maka cukup dengan 2 kalimat syahadat, kemudian ibu berdoa dengan doa apa yang kita butuhkan saja. Iya. Untuk Ibu Dedeh di Ujung Berung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ustaz. Alhamdulillah. Sarang saya di mana, Pak? Sarang Pak JK. Oh, Pak JK. Mohon. Aduh, emot Pak JK teh emot ngeusup. Mangga Pak. Ya Pak Ustaz, perkawis salat aya salah saoyos imam Mohon. kanten kakantun saayat eta teh salatna sah pangintennya, tapi kumaha eta teh? Anu kakantun ayat naon, Pak? Al-Fatihah sanes, Pak? Sanes Al-Fatihah surat. Oh, surat. Mohon. Janten Al-Fatihah jigana rada ngalotok sadaya eta teh. Tapi katingali di surat An-Naba anjeunna teh aya kakantun saayat abdi mah pan sebagai makmum. Pak JK sakedap panginten ieu aya ti Mekah nelpon. Ada telepon langsung dari Mekah, kita pilih dulu sebentar ya, Pak ya. Pareum diteraskeun we. Ya, Oh lanjut. gitu. Ya. Janten yang penjelasan ti Pak Ustad kumaha eta? Sah tidak ya gitu ya. Hukumna janten salatna panginten sah janten eta teh pan artina pan lamun aya terpotong satu ayat kumaha eta teh? Ya, kalau misalkan terpotongnya tidak sengaja, dia tidak berdosa dan sholatnya sah. Lamun Kalau karena hilap ya Iya, karena hilap. Pasti hilap soalnya sehari-hari biasanya anjeunna teh pas gitu penginten pas subuh aya nu kalangkung gitu. Eta teh sanes sengaja janten memang hilap. Enggak apa-apa, Pak, tidak berdosa dan sholatnya sah, Pak. Oh, sah, Pahala, betul. Ya. Turun Pak Ustad. Sami-sami, Pak. Sing sehat Pak Ustad Parmi. Hatur Sareng nuhun. Ajis. Mungkin ada dari Ustaz sedikit Ustaz sebelum tutup. Iya. Yang sedikit yang ingin saya sampaikan di akhir pada hari ini yaitu mudah-mudahan kita diberikan rasa malu dikarenakan keimanan kita, sehingga rasa malu yang ada itu merupakan bagian kenabian yang kita ikuti, menguatkan kita untuk melaksanakan amal solih, dan kita mencegah kita dari amal-amal yang buruk. Karena Allah Subhanahu Wa Taala melihat, kemudian juga di kanan kiri kita ada malaikat, dan semua yang kita saksikan, yang kita pijak, semua nanti akan menjadi saksi di hari kiamah. Dengan seperti itu, mudah-mudahan kaum muslimin, terutama Sohib Kosmo, menjadi orang-orang yang berkualitas karena mengisi waktunya dengan betul-betul hal-hal yang bermanfaat saja. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Al-afu minkum. Mangga untuk closing. Iya, hatur nuhun pisan Ustaz untuk jawaban-jawaban dan ilmu-ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Waalaikumsalam. Terima kasih Sohib Kosmo telah mendengarkan Jalan Surga. Semoga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terus bertambah.